Sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sukhinur masih berlanjut, dan kali ini malah menghadirkan saksi ahli, yakni seorang kiai dari NU. Tentu saja hal itu membuat Sukhinur dan teman-temannya kelabakan. Bahkan di akhir video Sukhinur minta mubahalah dan juga menyalami sang kiai tersebut. Bagaimana ceritanya? Kita simak video selengkapnya. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja, Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang untuk di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini, ya. Katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim, ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi, ya. Di depan hakim. Makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah, ya. Saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Oke, tolong dipahami. Waspada ya, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya, yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi saya peringatkan. Sekarang mubahalah sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, nanti mubahalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar Pak Jaksa, nggak usah ditanggapi. Sudah. Nggak usah ditanggapi. Tolong majelis ini sudah melebar. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang persidangan. Di masjid aja nanti, di masjid ya Pak Prianto ya, di masjid. Silakan. Sudah saya rasa ini biar Pak Hakim, selesai ditutup aja. Sebagai penutup Pak Hakim. Jadi saya bukan pendapat loh, bukan saya ke Pak Jaksa penuntut umum aja. Selama ini saya takdim sama beliau, tapi hari ini saya tahu karakter aslinya sekarang. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong. Jadi nampaknya Sukhinur ini masih merasa tidak menodai agama atau menista agama, dan dia juga minta mubahalah meski beberapa kali dilarang oleh hakim ya. Jadi seperti itulah biasanya, sedikit-sedikit mubahalah gitu ya. Dan disitu si hakim juga menyarankan kepada Sukhinur kalau mau mubahalah atau mau sumpah-sumpah sebaiknya di luar sidang, bukan di ruang sidang. Dan ini betul, harusnya kan ruang sidang bukan untuk mubahalah, bukan untuk sumpah menyumpah seperti itu. Dan ini Pak Hakimnya menyuruh Sukhinur melakukan di masjid atau di mana, yang penting di luar persidangan. Jadi dia itu masih terlihat lantang, masih menantang-nantang. Siapa yang berani mubahalah, coba kesini, kan begitu. Jadi seolah-olah dia itu mungkin merasa paling benar, merasa paling hebat, sehingga dia beranggapan jika dia bermubahalah itu pasti terwujud atau pasti terkabul atau pasti menang. Itu asumsi dia, mungkin seperti itu, sehingga dia tidak peduli menantang siapa saja, bahkan termasuk seorang kiai sepuh yang ada di depannya yang berfungsi sebagai saksi ahli. Sukhinur juga mengatakan bahwa saya sudah 3 bulan di penjara Pak Hakim, ngenes. Jadi dia udah terus terang ya, kalau di penjara itu ya memang tidak enak ya. Padahal di video sebelumnya kan dia mengatakan kalau dia itu di penjara itu malah dimuliakan, malah disobyo-sobyo. Katanya disuruh menjadi imam, katanya disuruh menjadi khotib, katanya disuruh mengisi ceramah, dan banyak lagi cerita-cerita yang ia sampaikan. Tapi ini kok di sini dia bilang ngenes, susah, sedih. Ya ini kan sudah kontroversi juga ya. Jadi sebenarnya itu mana yang benar?
dia itu di penjara itu enak atau susah, dia itu di penjara itu disobyo-sobyo dan dimuliakan para napi lainnya, atau malah di sana itu tersiksa. Kan ini ungkapan Suginur sendiri mengatakan kalau dia udah 3 bulan dan ngenes itu kan berarti tidak enak. Dia juga dengan suara keras, laknat siapapun ya Allah, kan gitu kan. Nah ini kan doa apa ini? Kok doa melaknat, mendoakan kejelekan bagi orang lain. Nah, jadi ucapan laknat atau mendoakan kejelekan bagi orang lain yang tidak sejalan dengannya, yang tidak pro dengannya. Nah ini doa apa? Apakah Islam mengajari hal yang demikian? Dan ini memang sering dilakukan oleh si Suginur ini. Kalau misalkan sudah kepepet, sudah terpojok, terus bilang laknat mereka. Jadi apa? Seolah-olah apa? Punya tangan yang hebat atau gimana, sehingga jika dia bilang laknat itu akan langsung terjadi. Mungkin kayak gitu. Tapi ya nggak semudah itulah semua itu. Dan Tuhan juga maha mengetahui. Tuhan itu maha hebat. Tidak mungkin Tuhan itu akan menuruti doa orang yang mendoakan kejelekan bagi orang lain. Dan sekali lagi ini si Suginur masih ngotot minta untuk mubahalah kepada siapa tadi, jaksa atau siapa yang memprotes ucapannya. Dan berkali-kali juga hakim itu menyuruh jika mau bermubahalah itu dilakukan di luar sidang. Dan di sini Suginur juga mengatakan kalau minta mubahalah di masjid. Dan di akhir videonya dia itu mengatakan kepada jaksa Pak Aprianto kalau dia bisa membuktikan, itu katanya dia mau 7 hari meminta maaf di media sosial, kemudian dia juga akan mencium kakinya Pak Aprianto ini. Ini kan luar biasa ungkapan seorang manusia yang merasa paling benar, merasa paling hebat. Bahkan dia berani bersumpah seperti itu jika apa yang ia lakukan itu dianggap salah. Ini kan sudah kesombongan yang luar biasa yang ditunjukkan atau diperlihatkan oleh sosok atau orang yang konon katanya sebagai ustadz, namun sering melakukan ancaman, sering melakukan mubahalah, sering melakukan hujatan, dan tak jarang juga melakukan laknat kepada orang yang tidak sejalan atau tidak sepaham atau bahkan mungkin menentang apa yang menjadi pendiriannya. Ya itulah gambaran jika manusia sudah dikuasai oleh kesombongan, sudah merasa paling benar, sudah merasa paling suci, sudah merasa paling hebat, seolah-olah dia adalah tangan Tuhan, padahal dia hanya manusia biasa yang lahir dari seorang wanita dan makan setiap hari juga masih makan nasi, tidak makan batu atau besi. Dan semakin kesini semakin terkuak bagaimana tingkah laku mereka ternyata penuh trik dan kebohongan. Mereka terlihat panik dan kelabakan ketika saksi ahli menjelaskan hal yang di luar dugaan mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka itu memang cuma cari gara-gara saja. Bagaimana tidak? Karena seorang Presiden Jokowi itu sudah resmi menjadi presiden dan tidak mungkin ijazahnya itu palsu. Kalau palsu tidak mungkin dia menjadi presiden. Tapi di sini kok diungkit-ungkit lagi tentang ijazah Jokowi. Sebenarnya mereka itu mencari kebenaran atau mau merongrong pemerintahan. Ya mungkin yang kedua itu, mau merongrong pemerintahan yang menginginkan agar Jokowi lengser dan tidak selesai di masa jabatannya yang tinggal setahun ini. Tapi semua tentunya tidak akan berhasil karena rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi itu lebih banyak daripada para pengikut Suginur dan kawan-kawan ini. Semoga kita bangsa Indonesia tetap damai dan tetap bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam waras.